kali ini aku mau jalan-jalan. Mau jalan kemana? Kita ikutin terus ya. Kira. Oi, Mate, I've been fucking waiting for you to jump here. Yeah, I'm still in the fucking airport. In Ngurah International Airport. Yeah, bisa datang? Ya, dan ternyata kita ada di Bali. Dan mau ke Warhammer Store di Bali. Jir, udah ke Bali, kok kagak mantai sama dugem? Gak semua orang ke Bali itu mau healing-healing tai ucing ala lo ya. Banyak juga loh orang kerja di tempat ini Bali dan udah bosen dengan semua agenda perturisan itu. Banyak kejadian di bule-bule ekspat nih. Ya, maka dari itu kita ke Warhammer Store di Denpasar. Di tengah kota Denpasarnya ya, bukan di daerah turis-turisan. Dan asiknya, gue disambut sama ownernya langsung nih. Halo, kembali lagi bersama Apeo Main Game. Hari ini aku lagi ada di Bali dan kebetulan banget aku ke toko Warhammer juga yang namanya Spoils of War. Nah, kebetulan aku udah ada sama ownernya nih, punya toko. Boleh kenalan nggak? Ya, saya Joni yang pendiri dan ownernya untuk Spoils of War di Bali dan juga di Jakarta sama. Oke, ini kan namanya SOW, berarti emang satu toko ya? Maksudnya satu manajemen ya sama yang ada di Jakarta ya? Benar. Oke. Jadi satu Bali. Jadi kalau histori awalnya dari Bali, terus kemudian karena memang secara komunitas dan penggemar kebanyakan ada di Jakarta, jadi kita putusin untuk open di Jakarta supaya orang-orang yang penghobi di komunitas Warhammer lebih mudah aksesnya. Siap, thank you. Kalau di SOW Bali sendiri, mulai tuh buka sejak kapan tuh? Toko dulu. Untuk SOW Bali ini sudah buka sejak tahun 2020. Pas COVID banget tuh Ya. ya. Maret kita COVID ya. Ya, Kita jadi lockdown. Januari itu kita prepare, tapi sudah mulai sambil take order. Toko baru benar-benar start itu di Maret. Maret, oke. Oke, itu kita melewati masa sulit COVID sempat 2 tahun, tapi akhirnya lewat juga. Dan alhamdulillah sih di Jakarta komunitasnya udah main lagi, di sini juga udah main lagi banyak kan ya teman-teman. Untuk di Bali sih surprisingly mostly masih bule ya, masih orang bule karena masyarakat lokal Bali sendiri bukan nggak ada, tapi untuk masyarakat Bali sendiri itu masih awam banget. Jadi kayak belum banyak terekspos ke masyarakat Bali, dan beberapa masyarakat Bali yang tahu Warhammer itu juga kadang-kadang mereka masih belum terlalu berani untuk memulai. Tapi kalau untuk bule biasanya mereka entah liburan, entah udah tinggal di sini, itu biasanya mereka kayak searching Warhammer, kemudian biasa dari Google itu kayak ngedirect yang terdekat. Nah, baru mereka ke sini tanpa kita menjelaskan panjang lebar ya mereka udah tahu. Udah ngerti. Udah kawakan berarti kalau Ya. gue ya. Siap. Nah, itu kan udah kawakan. Kalau misalkan aku orang Bali, anak baru datang ke sini, nah itu caranya gimana tuh? Aku bisa dapat kontaknya lewat apa nih? Kalau misalnya searching ya itu satu paling gampang ya langsung datang ke sini, karena kita kan open store ya, bukan harus janjian baru dibukain toko ya. Jadi open store operasional, bisa langsung ke sini, ada yang jaga always, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau memang mau ketemu janjian juga bisa WA dulu. Nah, WA itu juga nomor ada di Google Map, tinggal di search di Spoils of War di Jalan WR Supratman 226, itu ada nomor HP, nomor WA, atau via IG juga bisa, atau mungkin via Facebook juga bisa ya. Kita sih open ya lewat manapun, cuman kalau mau fast respon paling gampang via WA. Nah, siap. Jadi kalau misalnya aku anak baru, aku masih buta nih, nggak tahu mau apa-apa, aku udah kontak melalui yang tadi, aku datang ke sini, bisa dong ya, aku pengen dong, aku udah ngeliat nih, aku misalkan anak baru nih, aku biasa main misalkan video game Dark Tide atau misalkan main apa gitu, terus kan pengen, oh ternyata dari Wargaming 40K nih gitu, pengen minta diajarin atau mungkin cara main Kill Team atau mungkin main 40K gitu, bisa test play nggak? Bisa ya? Sangat amat bisa. Lebih tepatnya sejak SOW ini buka, memang itu adalah fokusnya SOW ya. SOW itu dari awal open ke karyawan ataupun ke siapapun yang
berhubungan dengan SOW itu saya selalu menegaskan komunitas nomor satu. Gimana kita mau mengembangkan kalau kitanya aja males ngajarin, kita nggak mau. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya ya nomor satu tetap harus dari santai dulu. Ya. First of all ya kita harus kasih tahu dulu painting tuh nggak susah karena balik lagi ya namanya hobi Warhammer ini semua dimulai dari painting. Betul Kecuali sekali. punya banyak duit, tinggal commission. Selesai. Tapi nggak seru. Ya, Seruan. karena dari saya yang kita beli itu sebenarnya bukan cuma miniaturnya, tapi kegiatannya pun itu yang kita bayarkan. Betul. Jadi kalau seandainya kita painting ini kita serahkan ke orang, aku pribadi itu udah kehilangan banyak value di barang ini. Betul. Gitu kalau saya. Jadi hobinya hanya di mainnya saja, nggak Iya. ada hobi yang harus kita bisa Nggak. seneng-seneng di ngecatnya Benar. kehilangan Nggak komplit sih, karena Betul. ngepaint itu ya ini ya Part of salah the satu hobby. part of the hobby. Tapi kalau tapi nggak semua orang ya, ada yang Iya. memang lebih tertarik di gamenya, ya it's okay, langsung ke game dulu baru nanti paint, ya oke. Itu tergantung request dari pemain Kemauan sendiri, dia lebih interested yang mana. Kita sih tinggal mengikuti ya. Kalau memang lebih fokusnya mau ke paint dulu, kita bisa ajarin how to paint di sini. Kita juga sediain paintnya, kita pinjemin. Yang memang kita bisa pinjemin, kita akan pinjemin tanpa biaya apapun. Jadi les gratis. Sih, Ya. nikmat sekali dan banyak pilihan catnya aku lihat cukup komplit. Kalau misalnya yang mau nambah, kontras ada, segala macam ada nih ya, technical ada semua di sini ya. Ya, untuk paint cukup lengkap dari primer sampai tipe teknikal, bahkan sampai untuk top coat juga ada, kuas-kuas juga ada. Oke, termasuk komplit sih dari merek-merek lain juga kita nyediain ya, kayak dari Green Stuff World itu nyediain. Mantap tuh, jadi ada anak baru nggak usah panik. Abu-abu semua gimana nih? Bawa ke sini pasti diajarin di primer, diajarin nge-prime, diajarin nge-basing dan segala macam. Oke, berikutnya itu kan udah anak baru udah enak ya, datang bisa diajarin, ngecat, diajarin main. Nah, diajarin main biasanya gamenya apa sih? Begitu aku datang, menurut Mas Joni apa nih yang anak baru enaknya diajarin 40K kah, kill team kah atau yang lain? Kalau untuk gameplay, saya biasanya sih ngarahin ke 40K. 40K langsung ya. 40K, tapi 40K-nya juga 40K yang mana dulu nih? 40K kan ada skirmish sama big game ya. Oh, oke. Jadi biasanya kalau memang yang bener-bener zero nggak tahu apa-apa, biasanya sih dari kita ngarahin ke kill team. Kill team dulu. Kill team kenapa? Karena kill team itu ya skirmish, dimana player untuk memulai itu nggak berat. Cukup dengan satu box kill team yang isi 10, isi 5 miniatur, mereka udah bisa start. Sedangkan kalau 40K yang real 40K game itu kan army versus army ya, di mana minimum 500 points, di mana ya bukan mau ngomong gimana ya, lumayan berat. Ya, Nggak betul semua sekali. orang menganggap itu murah. Ada yang ngomong itu murah, tapi ya nggak semua lah. Termasuk boxnya termasuk lebih mahal dibanding kill team. Bener. Ya, dan pasti ada kan ya, kalau misalnya aku datang mau minjem dulu dong arminya tuh yang Boleh. Star Collector apa bisa kan ya? Jadi di sini emang dikasih display ada beberapa army, ada World Eater, ada Chaos Space Marine, ada Death Guard, ada Chaos Demon, Necrons, ada Eldar. Ini memang punya kita, punya saya, punya temen dari komunitas Bali yang memang ditaruh di sini, dan mereka pun udah approve kalau memang ada new player ke sini tertarik untuk mau nyoba arminya, memang dikasih pinjam, nggak siap. masalah. Enak banget. Enak tuh, jadi tinggal datang, pinjam main, sudah tersedia. Nah, itu kan kita belajar ngasih tahu ke orang bagaimana sih kalau orang baru datang sini untuk main. Nah, kalau kita udah tertarik, aku mau dong beli, tapi yang nggak ada di sini, berarti kan harus PO ya. Ya. Nah, di sini bisa PO apa aja nih? Apakah di sini PO yang ada di warhammer.com semuanya bisa di PO atau kayak Webex sama Forge World? Semua kita bisa. Oh, bisa. Semua bisa PO, dari yang
web eksklusif maupun reguler maupun Forge World bisa. Oke. Tapi memang ada beberapa perbedaan. Jadi yang pertama, dari ketiga jenis ini mana sih yang paling enak atau paling cepat atau paling affordable? Itu tipe-tipe barang yang reguler. Ya. Karena reguler ini secara price pasti lebih murah dikarenakan ada perbedaan ada perbedaan mata uang yang digunakan ya. Jadi kalau untuk reguler itu kita pakai pound sterling, currency-nya yang kita convert ke rupiah. Nah, pound sterling ini entah gimana, emang dari Games Workshop-nya sendiri secara value lebih murah dibandingkan yang mata uang USD. Yang di convertnya Sedangkan yang web eksklusif item ini dia beda beda jalur ya. Jadi toko ini kita sebagai seller di Indonesia yang udah authorized sama Games Workshop itu memang dikasih 2 account. Jadi account yang reguler dan account direct web. Direct web yang memang cuma bisa dipesan item-item dari website. Nah, dan dari website itu karena kita kirim ke Indonesia, mata uangnya pakai USD. Nah, entah kenapa kalau kita convert apple to apple, USD-nya sendiri itu udah lebih mahal, sekitar 20%. 20 sampai 25%. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi untuk Webex seperti itu. Nah, mungkin tadi kan ada singgung Forge World ya. Forge World ini kita bisa, tapi sebenarnya itu nggak ada bedanya kalau orang atau yang kepingin Forge World ini pesen langsung. Itu nggak ada bedanya harganya secara price. Cuman kita mengiyakan itu dalam tanda kutip membantu aja. Jadi kalau kita pas datengin barang supaya barengan kita bisa dibarengin, istilahnya kayak nyelip di batch kirimannya toko yang dalam tanda kutip biasanya udah value-nya lumayan besar dan kita bisa dapat free ongkos kirim. Bedanya di situ aja sih. Sorry. Webex itu sekarang namanya online eksklusif, aku lupa nih. Dan Forge World itu sekarang namanya Expert Kit. Nah, sorry ya, itu bahas zaman dulu. Ini baru karena website-nya baru digabung, jadinya kalau kita lihat itu displaynya sama tuh, tapi ada yang biasa aja, yang nggak ada embel-embel keterangan tanda bintangnya, ada yang dibintangin online eksklusif. Nah, Webex yang kita obrolin tadi itu online eksklusif ya. Dan Forge World yang kita omongin tadi itu kalau di website namanya Expert Kit sekarang. Beda ganti istilah aja, tapi kurang lebih sistemnya sama. Ya, tapi ini sedikit nambahin ya. Mungkin ya namanya manusia atau sistem. Kalau di web itu biasanya kita akan lihat tag online eksklusif. Tapi ada beberapa item yang nggak ada tagnya online eksklusif. Tapi sebenarnya itu online eksklusif. Gitu, masih ada beberapa kayak gitu ya. Contoh kemarin ada yang tanya saya modelnya Age of Sigmar, Chaos Lord on Manticore. Itu sejak dahulu kala itu sudah Webex atau online eksklusif. Tapi di website yang baru ini dia nggak ada tagnya online eksklusif. Ini yang sering banget orang juga salah, kebalikannya. Di websitenya ada tulisan online eksklusif, tapi sebenarnya itu biasa. Tapi bisa dipesan sebenarnya itu regular item. Iya. Ya makanya saya bilang ya mungkin karena ini sistem dan human error ya udah kita nggak bisa ngomong. Kalau mau pasti sebenarnya simpelnya adalah tanya aja ke WA, tanya ke toko, ke WA, nanti toko yang akan ngecekin ini reguler atau web eksklusif. Siap. Jadi semua kembali lagi kontak aja dulu. Yang tadi aku kasih ada WA, Facebook, IG ya. Siap. Nah, terus kalau mau kesini jam operasionalnya hari apa aja nih bukanya dan jam berapa sampai jam berapa? Untuk sekarang jam operasional itu setiap hari kecuali hari Minggu. Hari Minggu kita tutup karena memang biasanya hari Minggu ini family time. Kemudian untuk online order pun rata-rata kan JNE juga tutup. Jadi kita agak kesusahan juga walaupun open di hari Minggu biasanya juga sepi ya, kita putusin untuk sementara ini Minggu kita libur toko. Untuk jam buka itu dari siang, sementara ini karena kita ada short manpower jadi sementara masih open di jam 1 sampai jam 6 sore ya. Sementara ya karena kita ada short manpower, kemarin ada yang resign
terus kita masih belum dapat penggantinya. Tapi kalau udah normal, udah normal kita open selalu di jam 12 sampai 9 malam. 9 malam. Oke deh, Kalau jadi udah pulang normal. kantor lah istilahnya masih bisa lah ya. Satu game. Oke, itu untuk jam operasional. Dan yang terakhir nih, ini geo eksklusif nggak sih toko ini, atau misalkan aku kalau misalkan mau main board game yang lain atau PO game yang lain bisa juga? Kalau untuk PO game lain, sementara kita nggak open. Oke. Karena memang dari awal visi misinya SOW itu emang pingin mengembangkan Warhammer di Indonesia, komunitinya. Jadi emang ini sesuatu yang lumayan berat kita putusin. Bahkan orang GW-nya pun seringkali ngomong sama saya, kamu jual aja barang-barang lain supaya untuk membantu kamu dalam hal AIUEO gitu kan. Tapi saya percaya, masalahnya adalah saya merasa untuk Warhammer sendiri di Indonesia masih sangat amat minim. Ya, masih niche. Kalau ya masih very niche. Sedangkan kalau attentionnya saya Pecahin. pecah-pecah ke banyak game, ya nggak akan jadi. Siap. Itu dari saya. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan lainnya, boleh nggak main game lain di sini? Boleh jawabannya. Boleh, oke. Jadi, tapi memang kita nggak menyediakan karena kita emang nggak ada. Jadi kalau misalnya kita di sini ada beberapa komunitas D&D. Nah, jadi datang ke sini, mereka bawa sendiri game D&D-nya, bawa miniaturnya untuk D&D, atau bahkan ada yang membuat D&D-nya itu ala Warhammer Universe. Oke. Ya it's okay, mereka main di sini D&D, pinjem terrain, pinjem board, pinjem miniatur sini, itu kita open banget, kita nggak melarang, it's okay. Misalnya kemudian ada, bahkan pernah ada yang main Infinity pun di sini juga kita nggak melarang, it's okay. Cuman yang kita agak was-was sebisa mungkin sih urusan 3D print aja sih. Oke, siap. Urusan 3D print sebisa mungkin diminimalisasikan. At least minimum 3D print-nya ini bukan 3D print urusan Warhammer. Jadi kalau memang di luar Warhammer, it's okay, mau 3D print whatever, it's okay. Karena ya kita nggak enak aja lah sama perusahaan. Sama GW-nya ya. Ya, sama GW-nya nggak enak aja gitu. Siap. Oke, kurang lebih itu pertanyaannya mungkin udah kejawab semua ya, dari bagaimana cara kesini dan banyak udah jelasin tadi, banyakan bule yang main di sini, dan kalau datang ke sini pun diajarin main dan diajarin ngechat, dan bagaimana cara PO juga udah dijelasin, baik itu yang umum, Webex dan FW bisa semua. Plus jam operasionalnya untuk saat ini masih Masih diperpendek ya, diperpendek dari siang sampai jam 6 sore. Kalau nanti udah oke, akan bisa diperpanjang ke jam 9 malam. Kecuali minggu tutup. Nah, dan untuk PO hanya bisa Warhammer, dan kalau mau main game lain seperti D&D bisa juga di sini. Oke, terima kasih banyak. Iya. Sudah menyambut saya di Bali. Makasih banyak Semoga udah jauh-jauh datang ke Bali dari Jakarta. sama-sama, kebetulan aku lagi di Bali dan akhirnya aku bisa nyampe ke sini juga. Oke, terima kasih semua. Kalau teman-teman suka dengan video ini boleh like and subscribe. Nanti aku kasih tahu juga kontak-kontak untuk ke SOW Bali ini ada di kolom komentar. Dan kalian kalau bisa mau nanya-nanya tentang SOW Bali juga bisa loh, taruh di kolom komentar. Moga-moga Mas Doni ngeliat dan aku mungkin akan nyediain ke Mas Doni. Terima kasih.